perkenalkan, nama saya Erlika. Saya akan mempresentasikan analisis tren rasio keuangan pada perusahaan Alumindo Light Metal Industry Tbk dan Tunas Baru Lampung Tbk. Yang pertama, Company Overview. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk atau ALMI merupakan perusahaan manufaktur aluminium yang memproduksi lembaran dan foil aluminium untuk berbagai kebutuhan industri. Sementara itu, PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan hasil pertanian. Perbedaan sektor usaha ini memengaruhi struktur keuangan, tingkat risiko, serta kinerja keuangan masing-masing perusahaan. Yang kedua, ada tabel perhitungan rasio keuangan ALMI 2022. Pada tahun 2022, ALMI masih memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang relatif cukup. Namun, quick ratio yang rendah menunjukkan ketergantungan terhadap persediaan. Dari sisi profitabilitas, perusahaan mulai mencatat rasio laba negatif yang menandakan awal pelemahan kinerja keuangan. Jadi kesimpulannya itu likuiditas masih relatif cukup namun belum ideal. Yang kedua, efisiensi persediaan berada pada tingkat moderat, dan yang ketiga, profitabilitas mulai menunjukkan nilai negatif. Selanjutnya, tabel perhitungan rasio keuangan ALMI 2023. Pada tahun 2023, kondisi keuangan ALMI mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio likuiditas menurun, sementara rasio profitabilitas semakin memburuk. Hal ini menunjukkan meningkatnya tekanan keuangan dan melemahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dapat disimpulkan, likuiditas mengalami penurunan, efisiensi operasional belum stabil, dan kerugian perusahaan meningkat. Selanjutnya, tabel perhitungan rasio keuangan ALMI 2024. Tahun 2024 menjadi periode terberat bagi ALMI. Rasio likuiditas berada jauh di bawah standar aman, menunjukkan risiko keuangan yang tinggi. Perusahaan mencatat kerugian yang besar sehingga kondisi profitabilitas berada pada tingkat yang sangat tidak sehat. Dapat disimpulkan, tabel perhitungan rasio keuangan ALMI 2024 ini likuiditasnya berada pada level terendah, kemudian ketergantungan terhadap utang meningkat, dan profitabilitas dalam kondisi sangat tidak sehat. Selanjutnya, tabel perhitungan rasio keuangan TBLA 2022. Pada tahun 2022, TBLA menunjukkan kondisi keuangan yang cukup sehat. Current rasio berada di atas 1, menandakan kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, perusahaan mampu mencatat laba dengan margin positif. Kesimpulannya, likuiditas berada pada kondisi aman, aktivitas operasional relatif efisien, dan profitabilitas positif. Selanjutnya, tabel perhitungan rasio keuangan TBLA 2023. Pada tahun 2023, TBLA mampu mempertahankan stabilitas kinerja keuangan. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa rasio, secara keseluruhan perusahaan masih mampu menjaga likuiditas dan profitabilitas pada tingkat yang aman. Kesimpulannya, likuiditas tetap stabil, efisiensi persediaan cukup baik, laba masih mampu dipertahankan. Selanjutnya, tabel perhitungan rasio keuangan TBLA 2024. Pada tahun 2024, TBLA tetap menunjukkan kondisi keuangan yang stabil. Perusahaan mampu mengelola aset dan kewajiban secara seimbang, serta mempertahankan kinerja laba yang positif. Kesimpulannya, struktur keuangan relatif seimbang, likuiditas dan solvabilitas terkendali, kinerja keuangan stabil. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan ALMI selama 2022 sampai 2024. Selama periode 2022 sampai 2024, kinerja keuangan ALMI menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Likuiditas melemah, rasio utang meningkat, dan perusahaan tidak mampu menutup beban bunga. Profitabilitas juga semakin buruk, mencerminkan kondisi keuangan yang tidak sehat. Dapat disimpulkan, likuiditas menurun tajam,
Yang kedua, risiko keuangan meningkat. Dan yang ketiga, profitabilitas memburuk setiap tahun. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan TBLA tahun 2022 sampai 2024. Berbeda dengan ALMI, TBLA menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil. Perusahaan mampu menjaga likuiditas, mengelola utang secara terkendali, serta menghasilkan laba yang konsisten selama periode analisis. Kesimpulannya, likuiditas relatif stabil, struktur utang terkendali, dan profitabilitas positif dan konsisten. Selanjutnya, analisis perbandingan kinerja keuangan ALMI dan TBLA. Berdasarkan perbandingan rasio keuangan selama periode 2022 hingga 2024, TBLA menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dibandingkan ALMI. TBLA mampu menjaga likuiditas, mengelola utang dengan baik, dan menghasilkan laba secara konsisten. Sebaliknya, ALMI mengalami penurunan likuiditas, ketidakmampuan menutup beban bunga, serta kerugian yang terus berlanjut, sehingga memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, likuiditas TBLA lebih kuat dibandingkan ALMI. TBLA masih mampu menutup beban bunga dan ALMI tidak. TBLA mencatat laba konsisten, ALMI mengalami kerugian berkelanjutan. ALMI memiliki tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada kesimpulan, berdasarkan analisis dan perbandingan rasio keuangan, dapat disimpulkan bahwa TBLA memiliki kondisi keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan dibandingkan ALMI. TBLA mampu menjaga keseimbangan antara likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Oleh karena itu, dari sudut pandang manajemen investasi portofolio, TBLA dinilai lebih layak dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan ALMI selama periode analisis. Terima kasih.